Nah, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelum masuk materi yang mau Bapak ajarkan pada hari ini, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Oke, eh, pada suatu situasi pada saat sekarang ini, mungkin banyak terjadi hal yang tidak diinginkan oleh penduduk Indonesia maupun dunia. Nah, sekarang kita akan membahas materi tentang menerapkan gaya hidup sehat. Sebagai indikatornya adalah mengantisipasi dan mencegah COVID-19 atau 19 atau disebut dengan coronavirus. Nah, Bapak jelaskan cara untuk tips pola hidup sehat pada situasi sekarang ini. Yang pertama yaitu rajin minum air ataupun minuman yang sehat. Sekurang-kurangnya dalam sehari itu minimal 60% sampai 70% setiap harinya. Yang kedua yaitu tidur yang cukup. Seseorang yang tidurnya cukup akan mendapatkan imun tubuh yang baik dan tubuhnya akan menjadi segar. Minimal tidur dalam sehari itu 6 sampai 8 jam per harinya. Yang ketiga yaitu olahraga, di mana kegiatan ini tidak melulu atau dihubungkan dengan stadion atau gym. Dengan situasi sekarang ini kita mendapat olahraga itu di rumah, seperti contohnya melakukan treatment yang bisa dilakukan hal yang memungkinkan. Itu selama 30 menit per harinya. Dan yang keempat yaitu makan buah-buahan yang segar. Nah, di saat situasi coronavirus saat ini, bagaimana kita cara untuk menguatkan imun tubuh kita ini dengan cara makan buah, yaitu dengan adanya vitamin C dan vitamin A. Nah, misalnya dari buah-buahan itu adalah jeruk dan apel. Yang kelima yaitu memakan sayur-sayuran. Nah di sini tentu sayur-sayurannya yaitu yang segar dan jangan sayur-sayuran yang udah 5 hari yang lalu kita pakai. Nah, sayuran ini memiliki kandungan mineral yang baik untuk tubuh kita. Bermacam protein dapat menjaga keseimbangan asupan nutrisi tubuh. Nah, selanjutnya yaitu aturan pernapasan. Nah, di sini tentu sangat ditentukan bagaimana cara kita menentukan pernapasan saat kita menghirup udara dengan yang baik. Nah, kita memang terbiasa untuk bernapas, namun jarang mengetahui bahwa teknik pernapasan itu dapat memberi kekuatan terhadap tubuh. Biasanya, para atlet atau orang awam dibekali dengan teknik pernapasan tertentu agar mendapatkan kekuatan ekstra, dan salah satunya adalah pernapasan baik, menghirup dalam udara sedalam-dalamnya, tahan selama 5 menit atau 10 detik, lalu dihembuskan. Nah, maksud dari saat sekarang ini di mana coronavirus telah menyebar di seluruh dunia. Nah, sekarang Indonesia telah terdampak lebih dari 3.000 penderita atau ODP yang terkena virus corona. COVID-19 bisa menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu ataupun infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru, pneumonia, MERS, dan SARS. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pencegahan COVID-19 menurut para ahli yaitu sering cuci tangan pakai sabun, gunakan masker bila batuk atau pilek, konsumsi gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, hati-hati kontak dengan hewan. Contohnya, tidak semua hewan itu bersih atau semua hewan itu mengandung banyak kumannya. Yang selanjutnya itu rajin olahraga dan istirahat cukup. Jangan mengonsumsi daging yang tidak masak. Contohnya daging ikan yang belum tentu dimasak, daging mentah yang contohnya seperti sushi, itu saat sekarang ini ya harusnya kita hindarkan. Dan bila batuk, pilek, dan sesak nafas, segera melapor atau ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Pencegahan COVID-19 dapat dilakukan dengan peningkatan daya tahan tubuh. Salah satunya adalah dengan memakan makanan yang sehat dan bergizi. Nah, di sini dapat Bapak jelaskan dari beberapa dari makanan sehat dan bergizi ini, ada beberapanya yaitu vitamin B6 yaitu ikan, tuna, salmon, dan pisang. Nah, di saat sekarang ini terjadinya sebuah PSBB di mana pembatasan secara berskala besar. Nah, di sini kita untuk memakan bergizi itu apa adanya saja, contohnya seperti pisang dan minuman seperti susu. Dan untuk menambah vitamin C kita harus perlu dengan jeruk
ataupun jambu biji. Itu kan yang mudah didapatkan di mana saja. Nah, di sini virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan yang sangat berat, seperti infeksi paru-paru yang tadi disebut dengan pneumonia bahasa latinnya. Persebaran virus ini biasanya terjadi karena beberapa hal tersebut menghirup percikan melalui beberapa kontak fisik jarak dekat dengan penderita. Nah, di sini kita disarankan untuk menjauh dari hal tersebut, dari kontak fisik tersebut, dengan memegang mulut atau hidung tanpa memicu tangan terlebih dahulu. Setelah menyentuh benda karena percikan tersebut, seharusnya kita mencuci tangan setelah tiba di rumah ataupun dapat mengganti baju. Nah, adapun cara yang lebih baik untuk di saat ini adalah pertahankan jarak setidaknya 1 meter antara Anda dan siapa saja yang akan terjadi batuk dan bersin. Hindari menggunakan transportasi publik, pergi ke tempat ramai, dan juga kumpul bersama teman-teman. Nah, di sini setelah Anda melakukan bepergian atau melakukan aktivitas di luar, hindari menyentuh bagian muka seperti mata, hidung, mulut, tangan, selalu menyentuh bagian benda yang mungkin saja terkontaminasi oleh virus. Nah, adapun dari virus ini Bapak simpulkan untuk materi ini, dari menerapkan hidup sehat ini adanya perlu dari niat dari diri sendiri, tidak adanya dorongan dari orang lain. Nah, untuk kedepannya dari materi ini semoga yang Bapak terangkan tadi ada manfaatnya, dan yang buruk dari materi ini dapat untuk tidak diterapkan. Setidaknya Bapak memberikan materi ini bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari, dan untuk kedepannya setelah virus corona ini berlalu akan diterapkan pola hidup selanjutnya yang lebih baik. Sekian dari materi yang Bapak berikan. Adakah untuk pertanyaan dari Randy? Ada Pak. Apa? Pertanyaannya adalah bagaimana solusi yang lebih untuk menerapkan pola hidup sehat dengan situasi seperti ini? Dari pertanyaan Randy tadi, bagaimana menerapkan pola hidup sehat dalam situasi seperti ini. Nah, kita telaah dulu situasi ini sedang bagaimana. Sekarang ini terjadinya virus corona, yaitu COVID-19. Nah, di saat ini bagaimana solusi untuk mengatasinya? Yang pertama yaitu pola hidup kita. Dari pola hidup yang tidak beres, tidur yang tidak beres, cara makan yang tidak beres, itu kita harus ubah. Dengan tidur minimal kita seharinya sebelumnya 4 jam, kita akan berubah jadi 6-8 jam. Nah, itu yang pertama. Untuk pola hidup sehat selanjutnya yaitu minum air setidaknya 8-6 liter itu per harinya. Itu untuk asupan, itu untuk sehat, untuk minum, untuk orang normal, untuk biasanya. Nah, untuk selanjutnya itu pola hidup sehat dalam situasi ini, bagaimana kita meminimalisir kehidupan ini agar gampang untuk menerapkannya. Yang pertama yaitu olahraga. Olahraga itu tidak melakukan di tempat gym ataupun di luar ruang yang terbuka. Contohnya di rumah kita bisa melakukan sebuah treatment, melakukan skipping ataupun push up. Setidaknya kita melakukan pemanasan latihan fisik selama 30 menit per harinya. Nah, adapun cara penerapannya yaitu dari makanan. Makanan yang bergizi itu sangat berdampak pada tubuh kita, untuk bagaimana imun tubuh kita itu agar dapat terjaga, agar terhindar dari virus tersebut. Contohnya kita harus memakan makanan yang sehat, makanan seperti buah yang harus kita mengandung vitamin C, ada wortel, dan minuman juga harus minuman yang sehat, tidak mengandung hal yang negatif untuk diri kita. Nah, adapun itu telah Bapak jawab dari pertanyaannya. Apakah Randy mengerti dari materi di atas pertanyaan jawaban dari Bapak berikan? Oke, baik. Semoga untuk kedepannya Randy memahami apa dari pola hidup sehat yang Bapak telah ajarkan. Semoga Randy tidak melakukan hal yang dampak dari negatif dari pola tidak sehat ini. Nah, untuk kedepannya ada tugas untuk di rumah. Jadi Randy melakukan sebuah observasi, di mana observasinya dilakukan di lingkungan keluarga. Randy harus bagaimana menanyakan kehidupan di lingkungan keluarga Randy, seperti kakak atau abang. Nah, itu tugasnya.
bagaimana pola hidupnya sehari-hari. Baik, sekian dari materi hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.